Ulang tahun DKI dirayakan seperti upacara kedukaan, ditulis oleh Manuel Mawengkang di siward.com. Selamat ulang tahun ke-493, Kota Jakarta, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melting pot alias tempat peleburan komunitas, tempat orang mengadu nasib dan menjadi besar, tempat banjir yang tak kunjung bisa selesai dan pemimpin yang bervariasi. Pemimpin DKI dari segala suku ada, tapi dalam beberapa kali ulang tahun kota ini, Jakarta sangat terpuruk, sakit, dan tidak ada harapan. DKI Jakarta ternyata mendapatkan hadiah yang paling menakutkan, yakni keberadaan pemimpin yang didukung oleh ormas radikal. Dan tokoh ini menang karena isu SARA yang dimainkan. Malang sekali warganya, DKI Jakarta mendapat kado 5 tahunan yang dimulai sejak 2017. Kemenangan radikalisme lewat Gabener sebagai pemimpin Jakarta menjadi hadiah sekaligus mimpi buruk bagi puluhan juta warganya yang sekarang terancam kena COVID-19, banjir, macet, dan sebagainya yang buruk-buruk. Selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2022, Jakarta dipastikan memasuki masa-masa kegelapan. Namun keberadaan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara Gabener lengser atau dimundurkan. Kalau di ulang tahun Jokowi, ada orang yang ingin Jokowi mundur, saya boleh dong minta Gabener mundur. Bagi saya meminta Gabener Dungu mundur adalah ibadah dengan jaminan surga. Warga Jakarta butuh sosok pemimpin yang bisa menjalankan roda pemerintahan, bukan sekedar tata kata dan ajak bicara air banjir yang ternyata tidak efektif menurunkan dan menyurutkan kadar banjir di Jakarta. Manusia halu ahli tata kata ini menjadi mimpi buruk lebih parah dari Freddy Krueger, terlebih karena dia tidak pernah memiliki niat politik untuk membela uang rakyat. Uang rakyat dianggap uang nenek moyangnya. Uang rakyat dihambur-hamburkan seperti sampah, dijejeli ke mulut para anggota TGUPP yang gajinya full berikut bonus-bonusnya. Ketika PNS lainnya dipotong dengan alasan COVID-19, bukannya mengalokasikan uang rakyat untuk sesuatu yang penting seperti COVID, penanganan banjir, dia malah buang ke Formula E, anggaran Aibon, dan berbagai nominal lainnya yang gak jelas peruntukannya. Ulang tahun Jakarta sudah beberapa kali dirayakan dengan suram, gelap seperti tidak ada hari ke depan. Karena pemimpin yang zalim dan tidak berpihak kepada rakyat, melainkan kepada pengembang, bos-bos besar, politisi busuk, dan ormas yang dimana ia berhutang budi, yakni HTI. Keberadaan Gabener dengan tata katanya ternyata membawa Jakarta ke dalam kondisi yang tidak membanggakan, melainkan mengenaskan. Kemacetan makin gila, pasar jadi klaster penularan COVID, banjir juga makin parah, tidak ada pengerukan dan peninggian tembok Sungai Ciliwung. Akibatnya apa? Rakyat setiap tahun, setiap bulan, mungkin beberapa hari sekali, harus beres-beres rumah karena kebanjiran. Dalam global pandemi COVID-19 yang menyerang dunia dan Indonesia, ditambah banjir parah di daerah timur dan selatan Jakarta, menandakan bahwa kepemimpinan Gabener ini sudah rusak. Krisis kepercayaan berubah menjadi sinis kepercayaan. Hari depan Jakarta ada di tangan dia. Yang juga tidak jelas itu, kado ulang tahun dinanti-nantikan warga Jakarta dengan melihat bagaimana Jakarta lebih baik lagi. Gabener adalah simbol kegagalan. Lihat Gabener, lihat kegagalan. Berbicara dengan Gabener artinya berbicara dengan masa depan suram. Berbeda dengan Gabener, setiap ulang tahun Jakarta di era Jokowi, Ahok, dan Jarot sangat luar biasa. Dirayakan dengan gegap gempita, dengan kekusukan dan ucapan syukur karena Jakarta ada harapan baru dengan majunya teknologi, perhatian, dan kepedulian pemerintah. Akan tetapi saat ini ulang tahun DKI Jakarta dirayakan dengan sumpah serapah. Warga-warga yang kecewa karena banjir datang lagi setelah 5 tahun diselesaikan oleh Trisula pengguncang dunia, Jokowi, Ahok, dan Jarot. Warga DKI Jakarta mulai sadar bahwa sekarang hadiah terbesar yang dinanti-nantikan adalah lengsernya Gabener. Selama ini kita melihat Jakarta bukan maju, bukan juga jalan di tempat. Jakarta itu sedang mundur 100 tahun menjadi kota yang tidak terurus, lengkap dengan nuansa SARA yang mulai terus-menerus ditabuh oleh pemimpin zalim. Ulang tahun Jakarta menjadi sebuah hal yang dianggap bahkan kafir oleh sebagian orang. Banyak orang yang menganggap bahwa ulang tahun yang dirayakan adalah ciri khas kafir. Sekarang ini kita pada akhirnya melihat bahwa hadiah terbesar dinanti-nantikan oleh warga melihat bagaimana pemimpin zalim itu mundur. Sekali lagi selamat ulang tahun Jakarta, semoga Gabener lengser. Itu hadiah terbesar bagi seluruh rakyat Jakarta. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily.